Haji salam naik kereta api. Yang menjawab salam mudah-mudahan puasanya diberkahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa semuanya? Ada di dalam Al-Quran itu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu perintah Allah yang mewajibkan kita puasa. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada juga di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu, ya kan? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau di bulan puasa itu, nanti kalau di bulan puasa itu kalau selesai Ramadan, berarti kalian laksana kertas yang masih putih. Nah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lewat. Kemudian amalia yang kalian lakukan di bulan Ramadan itu banyak sekali, yang bisa kalian lakukan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kalian melakukan satu aja amalia diganjar berapa? Diganjar sampai 700 kali lipat ganjarnya. Jadi kalau kalian melakukan satu amalia di bulan puasa itu ganjarannya berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Beda dengan di luar bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa kalian melakukan satu amalia ibadah sama dengan satu, tapi kalau di bulan Ramadan 1 kali 700. Jadi yang sering kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Jadi yang pahala tadarus Al-Quran itu bukan per ayat lah, bukan per surah, tapi per huruf. Keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Makanya kalian perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Itu sudah satu amaliannya. Yang kedua, yang paling sering kalian lakukan apa? Salat tarawih. Hari ini materi yang akan kita sampaikan tentang zakat fitrah. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, yang keempat kelima naik haji. Kemudian tujuan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri. Atau maksudnya
mensucikan diri. Jadi zakat fitrah itu dilakukan adalah untuk mensucikan diri. Jadi selama bulan puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada hal-hal yang kita lakukan dianggap sia-sia. Puasa orangnya salat tapi mulutnya menggunjing orang lain. Itu hal yang sia-sia atau menceritakan orang lain. Apalagi membuli macam-macam. Jadi dengan dikeluarkannya zakat fitrah, jadi kita menjadi lebih suci. Dan dengan dikeluarkannya zakat fitrah, itu tujuan dari zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu diperuntukkan untuk 8 golongan orang. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah 8. Jadi yang pertama itu yang menerima zakat fitrah adalah orang fakir. Yang pertama yang menerima adalah orang fakir. Tahu orang fakir? Orang fakir itu di bawah pada miskin. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Kemudian yang kedua orang miskin. Orang miskin ini bukan karena berisi harta, tapi dia memiliki harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan, keperluan sehari-harinya. Yang ketiga, ada orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah amil. Amil ini adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan, membagikan zakat fitrah. Jadi mereka yang mengumpulkan zakat fitrah itu berhak mereka dapat bagian dari zakat fitrah. Yang keempat adalah mu'allaf. Apa zakat fitrah? Mu'allaf. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Terserah apa agama agama Hindu, Buddha, Kristen. Tapi kalau dia masuk Islam, betul-betul mau masuk Islam, dia dapat zakat fitrah. Yang kelima itu adalah riqab. Riqab ini adalah bahasa kitanya budak. Yang keenam ada namanya ghorimin. Ghorimin ini adalah orang yang berhutang, tapi hutangnya adalah untuk kepentingan umum. Kemudian berikutnya ada namanya fisabilillah. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa saja mereka? Dai, penceramah itu berhak dapat zakat fitrah. Kemudian pelajar ini karena kalian sanawiyah ini seharusnya dapat. Kalian yang sekolah di agama masuk fisabilillah. Sanawiyah ini masuk sekolah yang berbasis agama. Jadi kalian dapat zakat fitrah dan fisabilillah. Yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan uang dan makanan, orang yang dalam perjalanan. Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan kehabisan modal perjalanan. Ibnu Sabil, terakhir Ibnu Sabil. Sudah ada adalah ada waktu pembagiannya nih. Pembagian waktunya ada 5. Untuk mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Jadi sesuai waktunya ada hukumnya. Yang pertama, hukum mengeluarkan zakat itu ada waktunya wajib. Kapan waktu wajibnya? Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dari terakhir bulan Ramadan. Bila matahari tenggelam di akhir Ramadan, azan orang dilanggar, itu berarti batas waktu habis. Atau di malam 1 Syawal sampai salat subuh. Itu hukumnya apa? Wajib mengeluarkan zakatnya, wajib hukumnya. Yang kedua, hukumnya sunat. Kapan waktu sunat mengeluarkan zakat? Antara salat subuh sampai khatib naik ke atas mimbar. Kemudian ada hukumnya yang ketiga adalah mubah. Mubah apa artinya mubah? Boleh. Mubah itu boleh. Kapan waktu mubahnya? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bila Ramadannya 30 berarti sampai hari 30 sebelum tenggelam matahari. Kalau 29 berarti sampai ke akhir sebelum tenggelam matahari. 29. Yang keempat, ada hukum mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya
apa tadi makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi meninggalkannya dapat pahala. Jadi waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah itu antara sholat Idul Fitri sampai ke tenggelam matahari di 1 Syawal atau di hari raya. Yang terakhir, yang kelima, ada hukumnya haram. Haram apa haram? Haram itu mengerjakan berdosa, meninggalkan berpahala. Jadi waktu yang kelima ini adalah waktu mengeluarkan zakat yang haram. Haram itu waktunya adalah setelah tergelincir matahari 1 Syawal sampai berikutnya itu haram mengeluarkan zakat fitrah. Berikutnya apa saja yang barang yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah? Berapa yang dikeluarkan? Kalau di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, itu Nabi kadang pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Nabi kadang pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada beras. Kalau ada beras, zaman Nabi itu ada 4 macam yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Yang pertama adalah gandum. Kemudian yang kedua adalah kurma. Yang ketiga kismis. Yang keempat adalah susu kambing. Susu kambing yang dijemur kering atau disebut juga bisa mentega. Jadi yang zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah sesuai tergantung makanan pokok suatu daerah. Jadi misalnya di tempat kita makannya beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras. Boleh nggak bayar zakat fitrah dengan duit, dengan uang? Jadi dalam Islam itu ada 4 mazhab lah, ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab. Pertama mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kedua mazhab Hambali. Ketiga mazhab Maliki. Keempat mazhab yang keempat mazhab Hanafi. Hanya 1 dari 4 yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Imam siapa? Imam Hanafi. Yang membolehkan dengan uang itu cuma Imam Hanafi. Imam Hanafi. Yang 3 ini mereka sepakat mengeluarkan sesuai makanan pokok masing-masing daerah. Jadi pada saat kalian mengeluarkan zakat fitrah itu ada niat yang dibacakan, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kalian sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Terakhir, takarannya. Berapa? Kalau kalian ada di sini kita beras, berarti berapa kilo beras? Berapa kilo beras? 3,5 liter per jiwa. 3,5 liter itu adalah minimal takaran berasnya. Jadi kalau kalian ragu-ragu ditambahi sampai 4 liter boleh. Supaya ada kurang dari takaran yang sudah dikurang. Kalau ditambah ini sudah disepakati takaran dan uangnya, nilai uangnya paling kualitasnya paling tinggi itu adalah beras unus. Nah, kalau kalian tiap hari makannya dengan menggunakan beras yang unus, yang kalian keluarkan itu adalah beras yang sesuai kalian makan tiap hari. Nah, kalau kalian makannya beras unus, ya keluar zakatnya adalah beras unus yang dikeluarkan. Jadi beras unus itu kalau ditambah lagi nanti yang untuk tahun ini adalah 65.000. Kalau diduitkan 65, kalau ikut mazhab Hanafi diduitkannya 65.000. Yang unus sama sejenisnya. Ke bawah pada unus atau beras apa? Beras siam. Kemudian kalau siam
Siam tuh banyak macamnya. Siam itu adalah 55.000. Yang terakhir, yang kelasnya paling bawah. Jadi ada 3 kelompokan operasinya. Ada yang kelompok timus, ada kelompok siam, ada juga yang kelompok terakhir kelompok buluk. Kalau buluk ini murah 40.000. Jadi kalau